Pernahkah kalian merasa berada di posisi yang salah, di waktu yang salah, padahal kalian tahu kalian diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar? Banyak orang memilih menerima keadaan. Mereka berkata, ya sudah, memang beginilah takdirku. Tetapi bagaimana jika takdir sebenarnya bukan sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang harus kita jemput? Bayangkan menjadi Li Ximin. Dia adalah putra kedua dalam aturan kekaisaran Tiongkok kuno. Putra kedua hanyalah bayangan, bukan pewaris, bukan pilihan utama, namun di dalam dirinya mengalir ambisi dan kemampuan yang tak bisa dibendung oleh tembok istana dimanapun. Hari ini kita tidak hanya akan membahas sejarah, kita akan memilih untuk melihat bagaimana seorang membaca kode langitnya lalu mengambil keputusan yang mengubah nasib dirinya sekaligus mengubah sejarah dunia. Di istana Tang semuanya diukur dengan tradisi, namun dalam budaya Tiongkok saat itu banyak bangsawan juga mempercayai astrologi dalam perhitungan nasib, termasuk Bazi, sistem yang membaca potensi seorang dari waktu kelahirannya. Jika tanggal kelahiran Li Ximin dianalisis menggunakan interpretasi Bazi modern, banyak praktisi berpendapat bahwa susunan elemennya mencerminkan sosok yang memiliki karakter pemimpin besar. Bahkan sering dikatakan dengan formasi kaisar. Sementara itu, perjalanan hidup kakaknya, Li Jiancheng, justru berakhir dalam konflik yang mengguncang keluarga kekaisaran. Tentu, Bazi bukanlah bukti sejarah. Ia adalah sebuah cara membaca pola, bukan kepastian. Namun, menariknya, jika dilihat dari sudut pandang itu, seolah-olah kehidupan Li Ximin memang sedang bergerak menuju suatu persimpangan besar. Dalam persimpangan itulah Li Ximin berhenti menjadi pangeran yang hanya menunggu giliran. Ia memilih mengambil kendali atas masa depannya sendiri. Pada tanggal 6 Juli 626 Masehi, tanggal ini terpatri dalam sejarah sebagai salah satu titik balik paling berdarah dalam dinasti Tang. Bagi Li Ximin, situasinya tampak telah menjadi jalan buntu. Di satu sisi, berdiri putra mahkota Li Jiancheng. Di sisi lain, dirinya yang telah memenangkan banyak peperangan dan memiliki pengaruh besar di kalangan militer. Di gerbang Huanwu, Li Ximin melakukan penyergapan. Ia membunuh kakaknya Li Jiancheng dan adiknya Li Yuanji. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai insiden gerbang Huanwu. Sejak saat itu, perdebatan tidak pernah berhenti. Ada yang melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap keluarga. Ada pula yang berpendapat bahwa langkah itu menjadi titik yang menyelamatkan dinasti Tang dari perebutan kekuasaan yang berkepanjangan. Apapun penilaiannya, satu hal yang tidak bisa disangkal, keputusan yang diambil Li Ximin pada hari itu mengubah arah sejarah Tiongkok untuk selamanya. Setelah debu gerbang Huanwu mengendap, dunia mulai melihat siapa Li Ximin. Sebenarnya setelah naik tahta sebagai Tang Taizong, ia tidak hanya memenangkan perebutan kekuasaan, ia membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin sebuah peradaban. Ia memperkuat sistem meritokrasi sehingga jabatan pemerintahan semakin ditentukan oleh kemampuan, bukan semata-mata garis keturunan. Ia juga dikenal mau menerima kritik, bahkan dari menteri yang paling keras sekalipun. Baginya, kritik bukan sebuah ancaman, melainkan cermin agar seseorang penguasa tidak buta terhadap kekuasaannya. Di bawah pemerintahannya, hukum diperbaiki, pertanian dipulihkan setelah perang, pendidikan berkembang, dan jalur sutra kembali menjadi salah satu urat nadi perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Masa pemerintahannya kemudian dikenal sebagai era Zhenguan, sebuah periode yang sering dianggap sebagai salah satu zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Dari sudut pandang Bazi, banyak orang melihat kisah Li Ximin sebagai bukti bahwa potensi saja tidak pernah cukup. Peta kelahiran, jika memang ada, maknanya hanyalah sebuah kemungkinan. Tanpa keputusan, keberanian, dan tindakan, potensi itu akan tetap menjadi potensi. Kawan-kawan, kenapa saya menceritakan kisah ini? Karena hampir semua dari kita pernah merasa berada di posisi yang salah, merasa bukan orang yang paling berbakat, bukan yang paling kaya, bahkan bukan pilihan pertama.
Lee Si-min mengajarkan satu hal yang menarik, potensi, bakat, atau bahkan jika kita percaya pada Bazi sekalipun, semuanya tidak akan mengubah apapun tanpa keberanian untuk bertindak. Peta hanyalah menunjukkan arah, tetapi langkah pertama tetap harus diambil oleh kaki kita sendiri. Sejarah juga mengingatkan kita bahwa keputusan besar selalu memiliki konsekuensi. Tidak semua pilihan Lee Si-min bisa dibenarkan, dan hingga hari ini tindakan masih diperdebatkan. Namun satu hal yang tidak dapat disangkal adalah ia berani mengambil tanggung jawab atau keputusan yang ia pilih. Mungkin kita tidak sedang memperebutkan sebuah kerajaan, tetapi setiap hari kita sedang menentukan arah hidup kita sendiri. Apakah kita akan terus menunggu kesempatan yang datang, atau mulai membangun kesempatan itu dari sekarang? Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, menggabungkan sejarah, strategi, dan pelajaran yang masih relevan hingga hari ini, jangan lupa ikuti channel ini, karena di video berikutnya kita akan membedah kisah-kisah lain yang bukan sekedar menarik, tetapi juga bisa mengubah cara kita memandang dunia.